Ibrahima Konate bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2021, setelah direkrut dari RB Leipzig. Ia kemudian menjadi pasangan Virgil van Dijk di lini pertahanan. Meskipun terkadang ia juga bergantian posisi dengan pemain lain seperti Joel Matip, Joe Gomez, dan Jarell Quansah. Hingga saat ini, Konate telah tampil sebanyak 119 kali untuk Liverpool. Namun, kontraknya di Anfield mulai mendekati akhir, dengan masa baktinya yang akan berakhir pada akhir musim 2025-2026. Hingga kini, ia belum memperbarui kontraknya di Liverpool. Seiring dengan ketidakpastian mengenai masa depannya di Liverpool, beredar spekulasi tentang masa depan Konate. Dilaporkan oleh The Times, PSG kini dikabarkan tertarik merekrutnya. Meskipun PSG sudah memiliki 4 bek, yaitu Marquinhos, William Pacho, Lucas Beraldo, dan Presnel Kimpembe, mereka dikabarkan terus mengawasi situasi kontrak Konate di Liverpool. Liverpool merekrut Darwin Núñez pada 2022 lalu, dengan nilai transfer sebesar 85 juta pounds dari Benfica. Namun, penampilannya tidak memenuhi harapan, karena ia sering menyia-nyiakan peluang, dan terkadang kesulitan mengendalikan emosinya. Hal ini menyebabkan banyak kritik terhadap Núñez. Belakangan ini beredar spekulasi, bahwa Liverpool mulai mempertimbangkan untuk menjualnya dan mencari penyerang baru yang lebih tajam. Klub kini dikabarkan tengah mencari striker baru, dan salah satu nama yang disebut adalah Necer Villarreal, Junior Luis Diaz di timnas Kolombia. Menurut laporan dari Anfield Watch, Liverpool berencana merekrutnya dari Millonarios pada musim panas 2025, asalkan Núñez jadi dijual. Selain itu, ada kemungkinan Liverpool juga akan melepas Diogo Jota, mengingat striker asal Portugal itu sering cedera. Necer sendiri, dilaporkan dapat memulai negosiasi prakontrak dengan klub lain pada Maret 2025. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, kembali memberikan pujian tinggi kepada Bruno Fernandes, dan menganggap sang kapten memiliki peran yang sangat penting dalam skuad Setan Merah. Pujian ini diberikan Amorim, setelah pertandingan antara Manchester United dan Ipswich, di mana MU berhasil menang dengan skor 3-2. Fernandes memainkan peran kunci dalam kebangkitan MU, menjadi pengatur serangan di balik gol pertama dan ketiga timnya. Amorim sangat bersyukur atas kehadiran Fernandes di tim, dan percaya bahwa tanpa playmaker tersebut, MU akan hancur lebur di pertandingan ini. Fernandes adalah pemain yang istimewa. Dia memiliki karakter yang kuat dan saya sangat menghargai itu, ujar Amorim. Manajer tersebut juga menekankan, bahwa laga melawan Ipswich, membuktikan betapa vitalnya peran Fernandes bagi Setan Merah. Dengan sang pemain menjadi pembeda saat timnya berada dalam kesulitan. Manchester United sedang mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka, setelah performa kurang memuaskan dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Salah satu nama yang banyak dikaitkan dengan Setan Merah adalah Victor Osimhen. Striker yang saat ini dipinjamkan Napoli ke Galatasaray tersebut, kabarnya menjadi incaran Ruben Amorim. Fabrizio Romano melaporkan, bahwa ketertarikan MU terhadap Osimhen memang nyata, dan sang striker dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Namun laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa MU akan menghadapi tantangan untuk merekrut Osimhen, mengingat gajinya yang mencapai sekitar 265.000 pounds per pekan. Osimhen dikabarkan tidak ingin menerima gaji lebih rendah dari angka tersebut. Di sisi lain, MU saat ini tengah berusaha menghemat anggaran, dan berharap Osimhen bersedia menurunkan gajinya jika bergabung dengan tim. Oleh karena itu, kedua pihak perlu mencari solusi terkait masalah ini. Seperti yang sudah diketahui, Neymar baru saja pindah klub, meninggalkan Al Hilal untuk kembali ke klub masa kecilnya, Santos. Namun, Neymar hanya terikat kontrak dengan klub Brasil tersebut hingga musim panas mendatang, yang berarti ia berencana mencari klub baru pada bursa transfer berikutnya. Dilansir dari Sport, Neymar dilaporkan memiliki ambisi besar pada musim panas nanti, dan berkeinginan untuk kembali memperkuat Barcelona. Pemain asal Brasil itu merasa ada hal yang belum selesai dengan perjalanan karirnya di Barcelona, dan ingin meraih prestasi lebih, bersama tim asal Catalunya tersebut. Laporan yang sama menyebutkan, bahwa Neymar sudah mulai bergerak untuk mewujudkan keinginannya kembali ke Barcelona. Agen Neymar, Pini Zahavi, dikabarkan baru-baru ini mengunjungi Barcelona untuk bertemu dengan manajemen klub, dan membahas kemungkinan transfer Neymar. Zahavi berusaha meyakinkan Barcelona, bahwa Neymar belum habis, dan bisa menjadi pemain yang membedakan tim di musim depan. Manchester United memang telah mendatangkan beberapa bek tengah baru, namun mereka masih diyakini tertarik pada Jarrad Branthwaite. Kini, ada peringatan bagi MU, karena mereka tidak lagi sendirian dalam perburuan bek asal Inggris tersebut. Real Madrid dilaporkan juga tertarik untuk merekrut Branthwaite. Kabar ini disampaikan oleh AS, yang mengungkapkan bahwa Madrid berencana merekrut Branthwaite pada musim panas 2025. Media Spanyol itu juga menyebutkan, bahwa Los Blancos mungkin perlu mengeluarkan sekitar 62 juta pounds untuk mendatangkan bek tinggi tersebut. Ketertarikan Madrid terhadap Branthwaite bisa dimengerti, mengingat pelatih mereka saat ini, Carlo Ancelotti, sudah mengenal sang bek dengan baik dari pengalamannya melatih Everton. Selain Branthwaite, Madrid juga dikabarkan tertarik pada beberapa bek tengah top lainnya, termasuk Virgil van Dijk dari Liverpool. Juventus menghadapi Empoli di perempat final Coppa Italia pada Kamis kemarin.
Bermain di Stadion Allianz, Juventus justru menelan kekalahan, setelah gagal dalam babak adu penalti. Kegagalan melaju ke semifinal ini menjadi peringatan bagi Juventus dan pelatih Thiago Motta, karena peluang mereka untuk mengakhiri musim ini dengan trofi kini sangat kecil. Kegagalan pertama Juventus musim ini terjadi di Supercoppa Italiana, di mana mereka kalah dari AC Milan di semifinal. Setelah itu, Juventus juga gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Di Serie A, Juventus kini tertinggal 8 poin dari Inter Milan, membuat mereka kesulitan dalam perebutan gelar Scudetto musim ini. Namun, kegagalan meraih Scudetto bukanlah hal terburuk, karena Juventus belum aman di posisi 4 besar klasemen. Jika gagal finish di 4 besar, mereka bisa kehilangan kesempatan berlaga di Liga Champions musim depan. Awal tahun lalu, Antony membuat keputusan besar dalam karirnya, dengan meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Betis sebagai pemain pinjaman. Di Spanyol, Antony mulai menunjukkan performa terbaiknya, dengan mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist untuk Los Verdiblanco sejauh ini. Menurut Tutto Mercato, Antony berpotensi pindah ke Italia pada musim depan, dengan Juventus dilaporkan tertarik untuk merekrutnya dari MU. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa pelatih Juventus, Thiago Motta, tertarik untuk mendatangkan Antony pada musim panas nanti. Motta dikabarkan terkesan dengan penampilan Antony di Betis, dan percaya sang winger dapat membuat serangan Juventus lebih dinamis musim depan. Namun, laporan yang sama menyebutkan, bahwa Juventus belum bergerak untuk merekrut Antony, dan masih memantau performanya hingga akhir musim. Real Madrid menerapkan pendekatan integrasi bertahap untuk Endrick, memberinya kesempatan untuk bermain secara perlahan, dimulai dari bangku cadangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi tekanan dan memberikan waktu bagi Endrick untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dengan ikut serta dalam beberapa pertandingan, Endrick bisa merasakan atmosfer La Liga dan Liga Champions secara perlahan. Ia juga memiliki kesempatan untuk berlatih dan berinteraksi dengan pemain-pemain bintang Real Madrid, seperti Mbappe dan Vinicius Junior. Seperti yang disampaikan oleh Ancelotti, dia memiliki peluang yang sama seperti pemain lainnya. Namun kami akan mengikuti strategi yang telah kami rencanakan. Kehadiran pemain senior berpengalaman di Real Madrid juga memberikan dampak positif dalam perkembangan Endrick. Real Madrid juga memahami pentingnya pengelolaan ekspektasi publik dan media terhadap Endrick. Klub berusaha menghindari sorotan berlebihan yang bisa meningkatkan tekanan pada pemain muda itu. Joshua Zirkzee memulai karirnya di MU dengan harapan tinggi, sebab ia langsung mencetak gol pada debutnya di Premier League melawan Fulham. Namun setelah itu, ia hanya berhasil mencetak 2 gol di Liga, dan sering mendapat kritik karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi setan merah. Bahkan, Zirkzee sempat dikabarkan akan pindah ke klub-klub Italia pada bursa transfer Januari. Kinerja yang tidak konsisten, membuat banyak orang meragukan kemampuannya. Namun, Darren Bent memiliki pandangan yang berbeda mengenai Zirkzee. Ia percaya, penyerang asal Belanda itu akan lebih berkembang jika bergabung dengan Arsenal. Bent berpendapat, bahwa gaya permainan yang diterapkan Mikel Arteta akan sangat cocok untuk Zirkzee. Bent bahkan bercanda, bahwa Arsenal bisa saja merekrut Rasmus Højlund dan Zirkzee, tetapi ia serius menyatakan bahwa Zirkzee akan lebih berguna di Arsenal. Saya akan merekrutnya. Dia akan tampil lebih baik di tim kami daripada di timmu. Dalam sistem kami, dia akan lebih terlihat, kata Ben. Kontrak Messi dengan Inter Miami akan berakhir pada akhir musim ini. Meskipun demikian, berbagai tanda menunjukkan, bahwa legenda Argentina tersebut kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Klub MLS itu diperkirakan akan menawarkan alasan yang kuat, agar Messi tetap bermain di Amerika. Namun, baru-baru ini juga muncul spekulasi, bahwa Messi sangat ingin kembali ke Barcelona. Beberapa laporan bahkan menyebutkan, bahwa Barcelona sedang mencari cara untuk membawa kembali mantan bintangnya itu pada musim panas mendatang. Meski demikian, laporan dari Marca membantah klaim tersebut, dengan menegaskan bahwa kehadiran Laporta tetap menjadi penghalang besar bagi Messi untuk kembali ke Katalan, dan bersatu kembali dengan tim Blaugrana. Seperti yang diketahui, hubungan Laporta dan Messi memburuk, setelah Messi pindah ke PSG beberapa tahun lalu. Dalam persaingan gelar Liga Inggris, Arsenal kini tertinggal cukup jauh dari Liverpool. Tim asal London Utara itu berada di posisi kedua dengan 54 poin, tertinggal 13 poin dari The Reds yang memimpin klasemen. Saat bursa transfer tengah musim dibuka, Arsenal kehilangan banyak striker akibat cedera. Gabriel Jesus cedera lutut, sementara Kai Havertz mengalami cedera hamstring, dan keduanya diperkirakan absen hingga akhir musim. Mantan kiper The Gunners, Jens Lehmann, merasa Arteta tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk membawa Arsenal meraih gelar musim ini. Sebagai indikator, Lehmann menilai Arsenal gagal mendatangkan striker, meskipun sedang dilanda krisis cedera. Saya rasa dia manajer yang masih muda. Ini adalah pengalaman pertamanya di posisi tersebut, dan saya tidak yakin dia mendapatkan dukungan dari klub, ujar Lehmann di TNT Sport. Sebagai manajer, Anda harus mendapatkan dukungan dari orang-orang di dalam klub, yang memiliki pengetahuan seperti Anda. James McAtee masih kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain reguler di skuad utama yang dilatih oleh Pep Guardiola. Meskipun demikian, pemain muda asal Inggris ini terus menunjukkan potensinya dengan mencetak gol untuk juara bertahan tersebut, termasuk dalam pertandingan melawan Newcastle United dan Ipswich. Sebelumnya,
Mick Ate sempat merasakan pengalaman bermain reguler di level senior, saat dipinjamkan ke Sheffield United dalam 2 periode, yang membantu mengasah kemampuannya di kompetisi Liga Primer. Menurut laporan Daily Mail, Manchester City kini harus siap menghadapi ketertarikan dari beberapa klub terhadap Mick Ate di bursa transfer 2025, dengan Bayer Leverkusen disebut sebagai peminat utama. Namun, Manchester City bisa memanfaatkan situasi ini, dengan berencana untuk memasukkan Mick Ate dalam skema transfer besar yang melibatkan Florian Wirtz. Chelsea menghancurkan Southampton 4-0 di Stamford Bridge, pada pekan ke-22 Liga Inggris. Gol-gol kemenangan The Blues dicetak oleh Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill, dan Marc Cucurella. Dalam pertandingan ini, Chelsea bermain tanpa penyerang murni. Dengan manajer Enzo Maresca menempatkan Pedro Neto, yang biasanya bermain sebagai pemain sayap, diubah posisi menjadi ujung tombak. Neto berhasil menjalankan perannya dengan baik dan mencetak 1 gol. Keputusan Maresca untuk menurunkan Neto sebagai penyerang sementara, terkait dengan krisis penyerang yang dialami Chelsea. Maresca tampaknya akan terus memanfaatkan Neto di posisi tersebut dalam pertandingan mendatang. Sebelumnya, Maresca mencoba pemain lain seperti Palmer dan Christopher Nkunku sebagai penyerang dadakan, namun hasilnya tidak memuaskan. Proses negosiasi perpanjangan kontrak Theo Hernandez sudah berlangsung cukup lama, namun belum mencapai kesepakatan. Di tengah negosiasi yang berjalan sulit, Hernandez seringkali menimbulkan masalah, yang membuat Milan dikabarkan akan menjualnya. Milan sendiri, sebenarnya hampir saja menjualnya pada bursa transfer Januari lalu, setelah Como menawarkan lebih dari 50 juta euro. Namun, Hernandez menolak untuk pindah ke klub promosi itu. Kini, setelah kegagalan Milan di Liga Champions yang disebabkan oleh performa Hernandez, keinginan Milan untuk menjualnya semakin kuat. Mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni 2026, Milan diperkirakan akan menjualnya di bursa transfer musim panas yang akan datang. Agar transfernya cepat terwujud, Milan dilaporkan telah menurunkan harga Hernandez, yang sebelumnya bernilai 50 juta euro, kini AC Milan siap melepas Theo Hernandez dengan harga sekitar 35 juta euro. Mohamed Salah dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Inter Milan, terkait kemungkinan bergabung bersama klub tersebut dengan status free transfer pada musim panas ini. Kontrak pemain bintang Liverpool itu akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Dan sejauh ini, ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya bersama The Reds. Sebelumnya, banyak spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan Salah untuk pindah ke Liga Pro Arab Saudi. Namun, laporan terbaru dari El Nacional mengungkapkan, bahwa Inter Milan kini tengah berusaha keras untuk membawa Salah kembali ke Italia. Jika transfer ini akhirnya terwujud, ini akan menjadi kepindahan yang sangat besar bagi Nerazzurri. Salah sendiri memiliki kenangan indah di Italia, di mana ia tampil cemerlang saat membela Fiorentina dan Roma, sebelum akhirnya pindah ke Liverpool, di mana karirnya semakin berkembang pesat. Darwin Núñez bergabung dengan Liverpool dari Benfica pada musim panas 2022, dengan harapan bisa menjadi jawaban bagi The Reds atas transfer Erling Haaland ke Manchester City. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Núñez mengalami kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris, dan sempat kehilangan kendali atas emosinya. Ia juga tidak bisa menunjukkan ketajamannya seperti di Portugal, dan sering membuang peluang, yang menyebabkan beberapa fans Liverpool mencemoohnya. Kini, dilaporkan bahwa Liverpool siap melepas Núñez pada musim panas 2025. Berita baiknya, ada satu klub yang siap memberikan solusi bagi Núñez, yaitu Atletico Madrid. Rumor ini beredar melalui Vichajes, yang mengklaim bahwa Diego Simeone sangat mengagumi kemampuan Núñez. Arsenal saat ini sedang berburu striker baru, sebuah kebutuhan mendesak setelah kekurangan penyerang di musim ini. Nama Šeško menjadi salah satu yang santer disebut sebagai target utama Arsenal. Mikel Arteta dilaporkan sangat terkesan dengan penampilan impresif striker tersebut di lini serang RB Leipzig. Menurut laporan dari Bild, peluang Arsenal untuk merekrut Šeško semakin besar. Sebab, RB Leipzig dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk melepas striker mereka. Saat ini, Di Rotenbulen berada di posisi ke-6 klasemen sementara Bundesliga. Jika mereka gagal finish di zona Liga Champions, mereka akan mengalami penurunan pendapatan. Sehingga, perlu menjual beberapa pemain, dan Šeško menjadi salah satu yang masuk dalam daftar jual. Dalam beberapa musim terakhir, Vini telah menjadi salah satu pilar utama bagi Real Madrid. Winger asal Brasil ini sering menjadi pembeda, lewat gol dan assist yang ia ciptakan. Namun belakangan ini, Vini dikabarkan merasa kurang puas di Real Madrid, karena manajemen Los Blancos dianggap memberikan tawaran gaji yang rendah dalam kontrak barunya. Telegraph melaporkan, bahwa Vini berpotensi pindah ke Saudi Pro League musim depan. Al Hilal dikabarkan akan berusaha keras untuk mendapatkan layanan sang winger. Bahkan menurut laporan tersebut, Al Hilal siap menawarkan sekitar 242 juta euro kepada Real Madrid untuk merekrut Vini. Mereka yakin, bahwa tawaran besar ini sulit ditolak oleh Real Madrid, dan optimis bisa mendapatkan pemain timnas Brasil tersebut. AC Milan bertandang ke Bologna di Stadion Renato Dall'Ara, pada pertandingan pekan ke-26 Serie A musim ini. Kemenangan menjadi hal yang sangat penting bagi Milan, untuk terus berjuang menembus posisi 4 besar. Milan sempat memimpin berkat gol Rafael Leao di menit ke-43.
Namun Bologna berhasil membalikan keadaan lewat gol dari Santiago Castro, serta dan Endo. Kekalahan ini membuat Milan tetap berada di posisi ke-8 klasemen Liga Italia musim ini, 2 peringkat di bawah Bologna yang unggul dalam perolehan poin.